Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kifar Al-Farisi. Saya mahasiswa Universitas Teknokraт Indonesia, program studi Informatika. Pada video ini, saya akan membahas sedikit materi tentang logika proposisional pada mata kuliah Logika Informatika. Apa itu proposisi? Jadi, proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Dan nilai kebenaran biasanya dilambangkan dengan huruf T atau true jika benar dan F atau false jika pernyataan itu salah. Selanjutnya ada contoh proposisi, semisal hari ini hujan atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia, dan bisa juga 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan ada juga contoh yang bukan proposisi, misal siapa itu, karena itu adalah pertanyaan bukan pernyataan, dan kalimat perintah itu bukan suatu proposisi. Dan ada juga 1 ditambah 2, itu bukan proposisi atau pernyataan karena tidak ada nilai benar atau salah. Selanjutnya ada konektif logika, yaitu konektif yang digunakan untuk membangun sebuah proposisi baru dari beberapa proposisi yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis konektif, ada negasi atau bisa disebut dengan not atau tidak, ada konjungsi, dan ada disjungsi atau ada eksklusif OR atau XOR, ada implikasi, jika maka, dan ada bikondisional atau biimplikasi, yaitu jika dan hanya jika. Dan ada juga simbol-simbol di masing-masing konektifnya. Selanjutnya ada tabel kebenaran, yaitu tabel yang digunakan dalam logika matematika atau logika informatika untuk menampilkan semua kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau suatu proposisi logika berdasarkan kombinasi nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel penyusunnya. Selanjutnya ada konektif negasi, not atau tidak, yang artinya tidak benar bahwa, atau kebalikan dari nilai kebenaran proposisi asal. Bisa dilihat di tabel kebenarannya. Semisal ada contoh pernyataan hari ini hujan, jika dinegasikan menjadi hari ini tidak hujan, ataupun sebaliknya juga bisa. Selanjutnya ada konektif konjungsi atau bisa disebut juga dan, yang artinya pernyataan P dan Q, yaitu bernilai benar hanya jika kedua pernyataan itu juga benar. Bisa dilihat di tabel kebenaran juga. Dan ada contoh, misal pernyataan pertama, saya lapar, itu bernilai benar, dan pernyataan kedua, saya haus. Jika digabungkan, jika masing-masing pernyataan itu benar, menjadi saya lapar dan haus. Selanjutnya ada konektif disjungsi atau or, yang artinya pernyataan P atau Q, yaitu pernyataan itu bernilai benar jika minimal atau salah satu proposisi benar. Bisa dilihat di tabel kebenaran juga. Semisal ada contoh pernyataan pertama, saya punya mobil, bernilai benar, dan pernyataan kedua, saya punya motor, pernyataan itu bernilai salah. Jika digabungkan akan menjadi nilai benar, yaitu saya punya mobil atau motor, dikarenakan dia pernyataan atau proposisi itu bernilai benar jika minimal atau salah satu proposisinya itu benar. Selanjutnya ada konektif eksklusif OR atau XOR, yang diartikan sebagai pernyataan P atau pernyataan Q tetapi tidak keduanya, yaitu benar jika hanya satu pernyataan yang benar. Sebagai contoh, pernyataan pertama ada saya memilih A, pernyataan kedua saya memilih B. Jika digabungkan menjadi saya memilih A atau B tetapi tidak keduanya. Selanjutnya
Ada konektif implikasi atau jika maka yang artinya jika P maka Q. Konektif ini hanya salah jika pernyataan P benar tetapi pernyataan Q salah. Bisa dilihat di tabel kebenaran juga. Adapun contohnya seperti pernyataan pertama, hari ini hari hujan. Pernyataan kedua, pernyataan Q, saya membawa payung. Jika digabungkan menjadi jika hari hujan maka saya membawa payung. Nah, meskipun pernyataan P-nya salah, maka implikasinya itu tetap benar. Selanjutnya ada bikondisional atau biimplikasi, yang artinya P jika dan hanya jika Q. Pernyataan P jika dan hanya jika pernyataan Q, yaitu benar jika pernyataan P dan pernyataan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Bisa dilihat di tabel kebenaran juga. Semisal ada contoh pernyataan P segitiga sama sisi bernilai benar, dan pernyataan Q semua sudutnya 60 derajat bernilai benar. Jadi segitiga sama sisi jika dan hanya jika semua sudutnya 60 derajat. Nah, jadi logika proposisional itu mempelajari pernyataan yang bernilai benar atau salah dengan menggunakan konektif logika untuk membentuk pernyataan majemuk. Dan ada juga tabel kebenaran yang digunakan untuk menganalisis semua kemungkinan nilai kebenaran pernyataan tersebut. Materi ini juga menjadi dasar penting dalam pemrograman, sistem digital, dan penalaran logis di bidang informatika. Oke, mungkin segitu saja video singkat pembelajaran materi tentang logika proposisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.